Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi kami tentang dinamika dan reaksi-reaksi kimia dalam udara. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri. Yang pertama, Culina Anggi. Yang kedua, Fitria Nuari Nandarini. Yang ketiga, Nadia. Yang keempat, Sartika Eka Yulinda. Yang kelima, Rio Riyadi. Yang keenam, Rosmaya Ekawanti. Yang ketujuh, Nuraidah. Dan yang kedelapan, Utin Teresa Fadila Purnama. Dinamika reaksi kimia dan udara. 1. Oksidan fotokimia. 2. Hujan asam. 3. Penipisan ozon. 4. Gas rumah kaca. 5. Perubahan iklim. Oksidan fotokimia. Oksidan fotokimia adalah komponen atmosfer yang diproduksi oleh proses fotokimia, yaitu suatu proses kimia yang membutuhkan sinar yang akan mengoksidasi komponen-komponen yang tidak segera dapat dioksidasi oleh gas oksigen. Senyawa yang terbentuk merupakan polutan sekunder yang diproduksi karena interaksi antara polutan primer dengan sinar. Oksidan fotokimia, hidrokarbon merupakan komponen yang berperan dalam produksi oksidan fotokimia. Reaksi ini juga melibatkan siklus fotolistik NO2. Polutan sekunder yang paling berbahaya yang dihasilkan oleh reaksi hidrokarbon dalam siklus tersebut adalah ozon O3 dan peroksiase vinilnitrat, yaitu salah satu komponen yang paling sederhana dari grup peroksiasilnitrat (PAN). Campuran produk-produk sebagai akibat gangguan hidrokarbon di dalam siklus fotolitik NO2 disebut smog fotokimia, yaitu terdiri dari kumpulan O3, CO, PAN, dan komponen-komponen organik lainnya termasuk aldehid, keton, dan alkil nitrat. Konsentrasi oksidan di udara dipengaruhi oleh ada tidaknya sinar matahari dan kadar bahan-bahan pencemar primer di udara. Pada siang hari kadar oksidan mencapai titik maksimum dan malam hari kadar oksidan berada pada titik minimumnya. Hujan asam. Hujan asam terjadi sebagai dampak pertemuan antara polutan SO2, SO, NO2, dan HNO3 dengan butiran-butiran air. Semua unsur polutan ini merupakan hasil sampingan dari proses pembakaran bensin maupun solar, baik dari pabrik maupun kendaraan. Karakteristik hujan asam memiliki pH di bawah kadar, yakni di bawah 5,6, membuat kulit menjadi gatal-gatal dan memerah, terjadi karena adanya peningkatan kadar asam nitrat dan sulfat yang ada di dalam polusi udara. Awal terjadi karena disebabkan oleh peningkatan emisi sulfur, dioksida, dan nitrogen oksida yang ada di atmosfer. Berisiko menyebabkan pusing bagi orang yang memiliki kekebalan tubuh yang rendah. Penipisan ozon. Ozon adalah suatu gas yang terdiri dari molekul-molekul ozon. Ozon merupakan komponen atmosfer yang jumlahnya sangat sedikit. Kehidupan manusia sangat tergantung pada lapisan ozon. Ozon mempunyai kemampuan untuk menyerap radiasi sinar ultraviolet dengan panjang gelombang kurang lebih 320 nanometer yang dipancarkan oleh matahari. Sinar ultraviolet dapat mematikan manusia dan merupakan unsur-unsur kehidupan lainnya. Akibat yang ditimbulkan oleh rusaknya lapisan ozon. Perusakan ozon di stratosfer mengakibatkan semakin tipisnya lapisan ozon. Hal ini akan menyebabkan semakin banyaknya sinar UVB yang dapat mencapai bumi. Sedangkan UVC seluruhnya diserap oleh ozon di stratosfer. Banyaknya sinar UVB yang sampai ke bumi berakibat negatif terhadap kehidupan di darat dan di laut.
manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan serta mikroorganisme. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Culina Anggi. Kepada Culina Anggi dipersilakan. Emisi gas rumah kaca. Secara alamiah, gas rumah kaca dihasilkan dari kegiatan manusia sehari-hari. Namun, sejak tahun 1950-an, emisi gas CO2 meningkat secara drastis yang disebabkan oleh semakin majunya industri yang berbanding lurus dengan konsumsi energi. Lanjutan emisi rumah kaca. Efek rumah kaca sejatinya dibutuhkan untuk menjaga suhu bumi supaya perbedaan suhu antara siang dan malam tidak terlalu besar. Namun, efek rumah kaca yang berlebihan akan menyebabkan pemanasan global, di mana suhu di bumi akan naik secara signifikan. Kondisi itu ditandai dengan hal-hal antara lain mencairnya es di kutub, rusaknya ekosistem, naiknya ketinggian permukaan air laut, dan perubahan iklim yang ekstrim. Dampak emisi karbon dan gas rumah kaca. Pertama, dampak lingkungan. Kedua, dampak ekonomi. Ketiga, dampak kesehatan manusia. Efek rumah kaca. Efek rumah kaca disebabkan karena naiknya konsentrasi gas karbon dioksida CO2 dan gas-gas lainnya di atmosfer. Dengan meningkatnya konsentrasi gas CO2 dan gas-gas lain di atmosfer, maka semakin banyak pula gelombang panas yang dipantulkan bumi dan diserap atmosfer. Meningkatnya gas rumah kaca tersebut dikontribusi oleh hal-hal berikut. Yang pertama, kehutanan. Kedua, energi. Ketiga, peternakan dan pertanian. Keempat, sampah. Gas-gas dalam rumah kaca. Yang pertama, CO2 karbon dioksida, yang kedua H2O uap air, yang ketiga CH4 metana, yang keempat CFC klorofluorokarbon atau gas buana, yang kelima O3 atau ozon. Manfaat efek rumah kaca bagi kehidupan di bumi. Bumi tanpa efek rumah kaca. Jika bumi tanpa efek rumah kaca, maka bumi akan seperti Mars yang tidak memiliki atmosfer. Global warming, meningkatnya efek rumah kaca, greenhouse effect. Perubahan iklim. Perubahan iklim sebagai setiap perubahan dalam iklim pada suatu selang waktu tertentu, apakah diakibatkan oleh variasi alamiah atau karena aktivitas manusia. Antropogenik. Iklim adalah kondisi rata-rata cuaca pada wilayah tertentu dalam waktu yang panjang. Iklim merupakan salah satu komponen ekosistem alam, sehingga kehidupan manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan tidak terlepas dari pengaruh atmosfer dengan segala prosesnya. Iklim adalah rata-rata keadaan cuaca dalam jangka waktu yang cukup lama, minimal 30 tahun, yang sifatnya tetap. Penyebab terjadinya perubahan iklim. Perubahan iklim menunjuk pada adanya perubahan pada iklim yang disebabkan secara langsung maupun tidak langsung oleh kegiatan manusia yang mengubah komposisi atmosfer global dan juga terhadap variabilitas iklim alami yang diamati selama periode waktu tertentu. Perubahan iklim didefinisikan sebagai perubahan signifikan dari iklim maupun variabilitas iklim yang menetap dalam jangka waktu yang lama, 1 dekade atau seterusnya. Perubahan iklim dapat disebabkan oleh proses perubahan alamiah internal, misalnya badai El Nino, maupun eksternal seperti perubahan persisten yang diinduksi oleh aktivitas manusia, berupa perubahan komposisi udara dan perubahan peruntukan tanah. Sekian penjelasan dari kelompok 1 tentang dinamika dan reaksi-reaksi kimia dalam udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.